Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya, Mas Idris, dalam kegiatan ngaji kitab Jawharut Tauhid setiap Rabu malam Kamis bersama channel YouTube The Ambyar. Mudah-mudahan kita istiqomah, tetap semangat untuk mencari ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, minggu terakhir yang kemarin kita sudah membahas tentang cabang iman yang ke-18. Sekarang kita akan memasuki yang ke-19. Cabang iman yang ke-19 yaitu memuliakan Al-Quran dengan cara membaca dan menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, memakai pakaian suci, ya, dan di tempat yang suci juga. Jadi semuanya harus suci, ya. Ketika kita akan membaca ataupun menyentuh Al-Quran, itu salah satu cabang iman. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-20, bersuci dari hadas dengan cara berwudu, ya, mandi besar, dan menyucikan najis dari badan, yaitu dengan cara wudhu dan mandi besar. Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru satrul iman, yang artinya suci adalah sebagian dari iman. Tuh, kalau kita bersih, suci, berarti kita sudah memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada cerita Syekh Hatim berkata pada Asim bin Yusuf, ketika telah masuk waktu sholat, maka berwudulah dengan dua macam wudu, ya, yaitu wudu zahir dan wudu batin. Asim bertanya, bagaimana maksudnya wahai Syekh? Syekh Hatim menjawab, wudu zahir engkau sudah mengetahuinya. Adapun wudu batin, ya, adalah bertaubat dari semua bentuk maksiat, merasa menyesal dan sedih, meninggalkan perbuatan menipu, ragu-ragu, sombong, mencintai dunia, senang dipuji manusia, dan meninggalkan kekuasaan. Barang siapa yang senantiasa berwudu, maka akan selamat dari bencana, lapang rizkinya, dan tidak akan fakir selamanya. Tuh. Sangat luar biasa sekali kalau kita bisa mendawamkan wudhu. Memiliki wudhu setiap hari dan setiap saat, sangat luar biasa. Ya, keuntungannya sangat banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang iman yang ke-21, melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Ayo semuanya. Jangan sekali-kali kita berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti kalau kita masih berani meninggalkan sholat 5 waktu, hati-hati, iman kita sedang goyah. Ya, jangan sampai iman kita hilang karena meninggalkan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, alamatul imanis sholah, yang artinya tanda dari keimanan adalah melakukan sholat 5 waktu. Tuh. Kalau kita memiliki iman berarti kita mau menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Kalau kita masih malas-malasan, apalagi sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, sudah mendapatkan dosa yang besar dan juga keimanan kita sedikit demi sedikit hilang. Ya. Selanjutnya, salah satu sahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa tanda-tanda orang mukmin dan orang munafik?
Nah, Rasulullah SAW menjawab, orang mukmin selalu berpikir tentang sholat. Tuh, selalu berpikir tentang sholat, tentang puasa, dan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukmin. Nah, kalau orang munafik gimana? Sedangkan orang munafik selalu berpikir tentang masalah makan, masalah minum, serta atau seperti, bukan serta ya, seperti kerbau dan sapi. Nah, kalau kita selalu memikirkan makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mencari makan, bagaimana makan hari ini dan sebagainya, berarti kita seperti kerbau dan sapi. Hati-hati, ya. Jadi kita harus benar-benar selalu memikirkan sholat, ya, memikirkan puasa yang kemarin kita melaksanakan 1 bulan penuh, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus maksimalkan, ya. Karena itu adalah tanda orang mukmin. Hati-hati kalau kita melihat, ya, tanda seorang yang munafik hanya memikirkan makan dan minum saja, berarti seperti kerbau dan sapi. Cabang iman yang ke-22, menyerahkan zakat kepada orang yang berhak, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ini di ilmu fikih banyak, ya. Ada bukunya tersendiri. Yang jelas fakir, miskin itu termasuk yang harus kita berikan zakat, ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kita harus keluarkan setiap tahunnya. Jangan sampai kita punya harta banyak tapi tidak mau berzakat. Bahaya, ya. Seperti itu. Seperti balon. Kita tampung terus pakai air, ya. Tidak mau dikeluarkan, tetap di dalamnya sampai besar dan besar. Alhasil akan meledak, akan menghancurkan balon itu, akan merusak lingkungannya, seperti itu. Maka dari itu kita harus berzakat, ya. Zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu cabang iman. Selanjutnya, cabang iman yang ke-23. Melakukan puasa pada bulan Ramadan sesuai syarat dan rukunnya. Alhamdulillah. Kita semua kemarin sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Kalau kaum Hawa ada liburnya, ya. Karena haid. Nah, kalau sudah selesai liburnya, sekarang sudah selesai bulan Syawalnya, ya. Siapkan untuk bayar utang. Ya, utang puasa akan tetap menjadi utang kalau kita tidak bayar utang puasanya. Ya, ada yang karena sakit dan sebagainya. Tapi untuk orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan benar-benar tidak mau melaksanakan puasa, hati-hati, berarti iman kita masih dipertanyakan. Apakah kita masih punya iman atau tidak? Karena kita tidak menjalankan puasa Ramadan. Kan sudah jelas ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang orang-orang berpuasa itu ya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman pasti muslim, pasti mukmin. Tapi kalau orang muslim belum tentu memiliki iman. Maka dari itu kita benar-benar harus, ya, melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun depan kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan syaratnya, dengan rukunnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu kita berdoa mudah-mudahan kita semua masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sampai cabang iman yang ke-23 ini. Insya Allah minggu depan kalau saya masih panjang umur,
masih sehat walafiat, tidak ada halangan, kita ketemu lagi di channel YouTube di Ambiar ini ya. Mudah-mudahan istiqomah dan tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.